ladang, kebun. Jadi habis itu terinspirasi untuk bikin, ya selain manjain orangnya, kita manjain lidahnya juga. Banyak sukanya. Kita Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arfandi. Di sini saya sebagai owner Dangawaba yang berlokasi di Batang Tabi, Sungai Kabuyang, Kabupaten 50 Kota. Dangawaba ini berdiri sejak tahun 2020 bulan 9. Awalnya sih bikin Dangawaba ini ladang, kebun. Jadi habis itu di sini ponakan, anak-anak teman suka main di sini ya. Tempat abah yuk. Akhirnya terinspirasi untuk bikin ya seperti Dangau inilah. Ya, kami mikir dikasih namanya Dangawaba. Konsepnya sih awalnya kita menggunakan konsep plastik, barang bekas dijadiin buat satu konsep bangunan berdiri ini. Habis itu dengan perkembangannya lihat pasar kafe di sini, ya kita mencampurkan konsep industrial sama konsep alam, dan kita konsep pemandangan gitu. Perjuangannya membangun Dangawaba ini ya sedikit berjuang. Dari awalnya sawah yang udah nggak kepakai, udah pernah juga jagung, udah juga pernah di sini tanam ubi. Jadi semuanya hasilnya ya kurang memuaskan. Lama-lama kita mengalihkan bercocok tanamnya di sini. Contohnya kayak waktu itu pengen tanam terong, akhirnya udah coba buat nanam di sini, ya hasilnya juga nggak memuaskan. Kebetulan waktu itu saya bekerja di Padang, pulang karena corona, duduk-duduk di sini lagi ya, mikir-mikir ini apaan yang bagus di sini ya. Di saatnya waktu sore saya duduk di sini, ada ibaratnya perairan buat air bersih lewat. Saya duduk sore di situ, saya nikmati sunset turun di tepi sawah. Akhirnya saya kepikiran buat di sini cocok ya, awalnya buat orang-orang sawah sih, niatnya buat makan orang sawah di sini. Jadi setelah saya lagi proses membangun, ya mungkin karena story Instagram juga ya, teman-teman pada datang satu-satu ngasih ide buat bikin ini. Dia konsepnya awalnya buat rumah makan, akhirnya karena yang muda-muda banyak datang, ya dibilang kafe, nggak kafe sih ya, dangau sih, tempat nongkrong ngopi gitu aja. Modal pertama dipakai ngabisin sekitar 80. Alhamdulillah kita waktu usaha di Padang punya tabungan lah sedikit, tapi kita sempat minjam ke orang tua juga beberapa.
waktu itu usaha lain, kalau saya pikir saya mentok di usaha lain. Tapi karena basic saya berteman, suka nongkrong, ya mungkin ruang lingkup saya itu, akhirnya saya memutuskan buat usaha kafe ini. Ya kalau buat promosi sih saya nggak terlalu promosi banget. Mungkin karena bijaknya pemakai sosial media atau teman-teman banyak yang bikin story lah, upload story lah ya. Makanya yang lain-lain tuh pada nanya, ada sebagian orang yang datang ke sini bikin konten YouTube juga. Ya mungkin tersebarnya karena itu gitu. Strategi yang dilakukan ya, kita biasanya yang kita lakuin di sini ya, kita ngajak customer itu bisa jadi teman. Kita ajak dia buat bisa masuk di dalam keluarga Dangau. Contohnya datang, kita tegur, kita sapa, kita bikinin story ya, kita ngajak ngobrol gitu kan. Nah, strategi itu aja sih, nggak muluk-muluk banget sih buat strategi yang dilakukan di sini. Yang penting keramahan kita aja sih. Nah, sampai sekarang sih buat menu belum banyak banget sih, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menawarkan menu makan berat. Kemarin ini kan cuma ada cemilan, minuman, ya belum terlalu gitulah buat menu. Jadi kedepannya kita akan menawarkan konsep lebih ke menu Nusantara. Sini kita punya karyawan belum banyak sih, cuman 6 karyawan. Di sini ada beda-beda berasalnya, ada dari Cokan, ada dari Lakuang, ada dari Semarangaya, ada dari Mungo, ada dari Labu Silang, 50 kota Payakumbuh. Eksis, kita lebih meningkatkan pelayanan, tawakalnya ya lebih di up lah daripada yang biasa, buat orang bisa nyaman ke sini ya. Salah satunya kita menambah salah satu menu, selain manjain orangnya, kita manjain lidahnya juga. Rata-rata pengunjung itu nggak tahu pasti sih berapanya, tapi kalau diambil rata-rata di 200 lebih. Kebanyakan tuh dari Pekanbaru, dari Lampung juga ada tuh pas anak-anak touring. Banyakan sih yang dari jauh-jauh tuh anak-anak touring. Kalau dari Pekanbaru tuh banyaknya keluarga. Suka duka di awal sampai sekarang berdiri Dangau Aba ini, ya ibaratnya suka dukanya cuman angin yang kita rasain. Kadang-kadang di sini kalau udah angin itu ya bisa masuk ke danau, soalnya lepas gitu. Karena kita nawarkan konsepnya semi indoor. Sukanya banyak sukanya. Kita
Sukanya ya alhamdulillah sampai sekarang Danau Aba progresnya lebih meningkat. Kita menambah beberapa bangunan dan kita udah bisa lebih mengupgrade lagi danau. Bangunan kayaknya cukup segini, tapi insya Allah Danau Aba ini pengen buka pembangunan homestay. Ya pesan dan pesan buat pengusaha muda yang akan mau usaha, kalau kita usaha itu jalani, ntar di tengah kita pikirkan. Kalau saya sih itu. Nah, usaha itu dibilang berat, dibilang enggak. Tapi kalau udah kita jalani dengan niat, insya Allah jalan, jalin komunikasi. Ya kalau teman-teman yang mau berkunjung ke Danau Aba bisa dicek di IG Danau Aba, di Facebook juga Danau Aba, Twitter juga Danau Aba. Terima kasih buat semua pengunjung Danau Aba, jangan bosan ke Danau Aba. Dan kita akan manjakan kalian semua insya Allah di Danau Aba ini. Oke, terima kasih yang sudah nonton tayangan Danau Aba di channel Hendarto Story. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih.